Saudara-saudaraku, gimana kabarnya? Semoga kita dalam keadaan sehat dan selalu sukacita. Hari ini kita akan memulai ibadah minggu online kita. Oleh karena itu mari kita datang ke pelataran Allah dan kita kuduskan ibadah minggu hari ini dengan pengakuan bahwa pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Salam sejahtera bagi saudara. Kehidupan di dunia ini syarat dengan berbagai macam perbedaan, baik dalam skala kelompok maupun secara personal. Tak dipungkiri lagi bahwa ketika manusia dilahirkan kembar sekalipun, perbedaan itu tetap muncul. Setiap pribadi akan selalu bersinggungan dengan sebuah perbedaan itu. Dalam pelayanan pun tak akan luput dari perbedaan. Akankah perbedaan itu akan membentangkan jarak dan menjadi penghalang dalam keberanian kita untuk hidup dalam Kristus? Marilah kita belajar pada pelangi, terbentuk dari banyak warna tetapi selalu bersama dan indah. Allah Bapa, Allah yang kami sembah dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus, di pagi hari ini kami bersujud di hadapan-Mu Tuhan. Tak henti-hentinya kami mengucap syukur atas kasih dan pemeliharaan Tuhan di dalam kehidupan kami.
Sampai saat ini karena pandemi COVID-19 kami belum bisa beribadah bersama-sama jemaatmu di gedung gereja. Namun Tuhan selalu memberikan kesempatan kepada kami untuk beribadah bersama keluarga. Kami mohon kepadamu Tuhan, curahkanlah Roh Kudus-Mu kepada kami. Kuasai hati dan pikiran kami, agar kami layak untuk memuliakan nama-Mu dalam ibadah pada pagi hari ini. Berkati dan berikan hikmat kepada Bapak Pendeta Arya Triyudanto yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu, sehingga apa yang akan disampaikan kepada kami hanya seturut kehendak-Mu, dan kami jemaat-Mu dapat memahami sehingga kami semakin bertumbuh, berakar dan berbuah dalam kehidupan kami. Ampuni segala dosa dan kesalahan yang telah kami lakukan melalui perkataan, tingkah laku dan perbuatan kami. Kepadamu Tuhan kami menyerahkan hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Firman Tuhan yang akan kita renungkan bersama didasari melalui surat Yakobus. Pasalnya yang kedua, ayatnya yang pertama. Saudara-saudaraku, sebagai orang yang beriman kepada Yesus Kristus Tuhan kita yang mulia, janganlah iman itu kamu amalkan dengan memandang muka. Berbahagialah kepada setiap kita yang membaca, mendengarkan, memelihara, dan melakukan sabda Tuhan. Haleluya. Saudara-saudaraku,
perbedaan adalah keniscayaan dalam kehidupan ini. Selama kita hidup di dunia, di sekeliling kita, di sekitar kita, perbedaan akan selalu ada. Di dalam Alkitab, kisah yang pertama, kisah penciptaan, adalah potret sejuta perbedaan. Ada siang, ada malam, ada daratan, ada lautan, ada makhluk yang hidup di darat, di laut, dan di udara. Ada Adam dan Hawa. Semua yang berbeda ini Allah yang menciptakan. Namun harus kita akui realitas kehidupan kita saat ini terbalik. Perbedaan bukan lagi dimaknai sebagai keindahan, melainkan ancaman. Yang berbeda adalah lawan kita. Yang berbeda adalah musuh kita. Yang berbeda harus disingkirkan. Banyak contohnya. Salah satu berita yang menjadi sorotan akhir-akhir ini ialah masalah rasisme di Amerika Serikat. Menurut informasi yang beredar, seorang warga kulit hitam keturunan Afrika Amerika bernama George Floyd meninggal secara mengenaskan di kaki seorang polisi berkulit putih. Tindakan polisi tersebut dipandang sebagai kekerasan berbasis diskriminasi rasial, di mana orang kulit putih merasa lebih unggul daripada kulit hitam. Kematian George Floyd lantas menjadi pemicu protes besar-besaran. Demonstrasi tidak hanya terjadi di Amerika Serikat, melainkan juga di banyak negara. Tujuan demonstrasi itu satu, berdiri dan lawan kebencian rasial. Dengan kata yang lebih halus saya menyebutnya, jangan lagi membenci dan menolak yang berbeda. Lalu bagaimana dengan bangsa kita, Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan? Apakah bangsa kita Indonesia aman-aman saja dari persoalan tentang perbedaan? Silakan kita menilainya masing-masing. Tetapi jujur harus diakui, banyak konflik terjadi di bangsa kita oleh karena kita gagal mengelola perbedaan. Dan memang mengelola perbedaan tidaklah mudah. Syukur pada Allah, hari ini, minggu ini kita diingatkan dan belajar kembali melalui firman Tuhan dalam memandang perbedaan. Bacaan Alkitab yang tadi kita baca didasarkan pada surat Yakobus. Kalau saya secara pribadi ditanya, apa yang khas, apa yang kemudian istimewa dari surat Yakobus, saya akan langsung menjawab, iman tanpa perbuatan pada hakikatnya adalah mati. Yakobus 2 ayat 17. Sepertinya Yakobus memberi perhatian khusus pada perbuatan. Bukan berarti Yakobus mengesampingkan pentingnya iman. Bagi Yakobus, iman dan perbuatan harus berjalan bersama. Namun perlu menjadi catatan kita bersama, orang Kristen pada masa itu, pada saat itu, merasa cukup hanya dengan iman. Dan akhirnya perbuatan dikesampingkan. Oleh karena itu kalau kita membaca keseluruhan surat Yakobus, kita akan melihat bagaimana penulisnya banyak mengurai, banyak menjabarkan ajaran-ajaran yang aplikatif. Surat Yakobus didominasi oleh ajaran-ajaran konkret supaya jemaat Kristen saat itu memahami bahwa iman harus dibarengi dengan aplikasi yang konkret, aplikasi yang nyata. Salah satu pengajaran konkret dari Yakobus adalah menghargai dan tetap mengasihi yang berbeda. Jika kita membaca Yakobus 2 ayat 1 dalam versi bahasa Indonesia sehari-hari, kalimatnya lebih mudah dipahami. Saudara-saudaraku,
sebagai orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, Tuhan yang Maha Mulia, janganlah kalian membeda-bedakan orang berdasarkan hal-hal lahir. Saya ulang kembali, saudara-saudaraku, sebagai orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, Tuhan yang Maha Mulia, janganlah kalian membeda-bedakan orang berdasarkan hal-hal lahir, hal-hal fisik, hal-hal yang kelihatan. Pengajaran Yakobus ini hendak menegur para pelayan ibadah pada saat itu. Para pelayan ibadah menganak-emaskan orang-orang kaya daripada orang-orang miskin. Orang-orang kaya ketika datang ke tempat ibadah langsung diberi tempat duduk yang nyaman dan terhormat. Sedangkan orang-orang miskin pada saat datang beribadah, ia diminta untuk berdiri atau duduk di bawah, duduk di lantai. Pembedaan inilah yang kemudian disoroti oleh Yakobus. Bukankah potret jemaat Kristen saat itu juga menjadi cerminan kehidupan kita di masa kini? Tentunya dalam bentuk yang berbeda. Bisa jadi kita menganak-emaskan suku tertentu dan menganaktirikan suku yang lain. Kita memandang kelompok A lebih hebat dan kelompok B harus kalah. Kita berprinsip pendapatku harus diterima oleh semua orang. Tetapi ketika orang lain berpendapat, kita tidak mau menerima pendapat yang berbeda. Mayoritas menindas minoritas, yang unggul menekan yang lemah. Inilah realitas kehidupan kita. Lalu pertanyaannya, mungkinkah nasihat Yakobus 2 ayat 1 kita jalankan, kita lakukan? Sebelum menjawab pertanyaan ini, saya mau mengajak kita kembali untuk melihat dua pendekatan. Pendekatan yang pertama dari pendekatan teologis dan pendekatan yang kedua dari pendekatan budaya. Pendekatan yang pertama, teologi Kristen, iman Kristen didasarkan pada kasih yang universal, kasih yang tidak terbatas, kasih yang merangkul dan menerima perbedaan. Hal ini dapat kita saksikan melalui cara kerja Allah yang luar biasa dalam menyelamatkan kita manusia. Ia tinggalkan ruang maha suci, maha kudus dan bersedia lahir di dunia yang cemar. Ia letakkan mahkota surgawi dan bersedia mengenakan mahkota penderitaan. Allah yang tak terlihat menjadi manusia dalam rupa Yesus Kristus. Dan sebagai manusia, Yesus bekerja dengan kasih tanpa batas. Ia datangi orang Samaria. Ia berhadapan dengan pemimpin petinggi agama. Yesus merangkul orang miskin dan orang sakit. Ia sambut orang yang punya kedudukan dan orang kaya. Ia terima orang yang tertolak dan berdosa. Segala langkah gerak Yesus menembus batas-batas perbedaan. Yesus teladan kita adalah Tuhan yang merangkul dan mengasihi perbedaan. Tokoh India yang bernama Mahatma Gandhi pernah mengeluarkan pernyataan yang menarik. Mahatma Gandhi adalah orang yang bisa dikatakan sudah kenyang mengalami tindakan diskriminatif, sehingga ia berjuang agar India boleh damai dan tidak ada lagi kekerasan yang dipicu oleh karena perbedaan. Pernyataan menarik dari Mahatma Gandhi, ia berkata begini, "Jesus to me is a great world teacher among others." Bagi saya, bagi Gandhi, Yesus adalah guru terbesar di dunia. Bagi Gandhi, Yesus adalah guru terbaik
yang mengajarkan kasih tanpa batas. Pendekatan yang kedua, kita sebagai komunitas Jawa tentu akrab dengan kalimat untayan Jawa yang demikian. Ojo mbedakake marang sapodo-podo. Hargai perbedaan, jangan membeda-bedakan sesama manusia. Menurut rohaniawan Katolik dan budayawan Indonesia, Romo Magnus Suseno, ia mengutarakan ada dua unsur mengapa orang Jawa dapat mengelola perbedaan. Kerukunan dan saling hormat. Masyarakat Jawa punya kekuatan untuk menerima mereka yang berbeda. Karena masyarakat Jawa akrab dengan kerukunan dan menghormati. Dari dua pendekatan ini, baik teologi maupun budaya, sebenarnya kita punya dasar yang kuat untuk mengasihi yang berbeda. Memang tidak mudah Bapak Ibu Saudara, tetapi di dalam Kristus kiranya kita mampu. Selamat mengelola perbedaan. Tuhan Yesus menolong kita. Amin. Kuatkanlah hatimu, lewati setiap persoalan. Tuhan Yesus selalu menopangmu. Jangan berhenti harap padanya. Tuhan pasti sanggup. Tangannya takkan terlambat untuk mengangkatmu. Tuhan masih sanggup. Percayalah, Dia tak tinggalkanmu. Kuatkanlah hatimu, lewati setiap persoalan. Tuhan Yesus selalu menopangmu. Jangan berhenti harap padanya. Tuhan pasti sanggup.
tangannya takkan terlambat untuk mengangkatmu. Tuhan masih sanggup, percayalah, Dia tak tinggal. Tuhan pasti sanggup, tangannya takkan terlambat untuk mengangkatmu. Tuhan masih sanggup, percayalah, Dia tak tinggalkanmu. Percayalah, Dia tak tinggalkanmu. Percayalah, Dia tak tinggalkanmu. Mari kita letakkan tangan kanan kita ke atas dada sebelah kiri. Bersama dengan umat Tuhan di segala abad dan tempat, marilah kita memperbarui iman percaya kita dengan mengucapkan pengakuan iman rasuli bersama-sama. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Mari kita berdoa dan nanti kita akhiri dengan menyanyikan doa Bapa Kami. Mari kita berdoa. Bapa yang di surga, kami datang kepadamu dengan kerendahan hati. Pertama-tama kami rindu menaikkan syukur oleh karena Engkau masih memberikan kesempatan kepada kami untuk beribadah, memuji, memuliakan nama-Mu. Terlebih lagi nafas hidup yang masih Engkau berikan kepada kami. Kiranya nafas hidup yang masih kami terima ini dapat kami pergunakan untuk mewujudkan kasih tanpa batas. Saat ini hamba-Mu berdoa bagi mereka yang sakit. Bapak Setio Murbono, Ibu Sukardi, Bapak dan Ibu Rumadi, Bapak Sumarto, Ibu Sudarni Sungkono, Ibu Sumiati Suradi, Saudara Averel, Ibu Kristina Winarni, Ibu Yohana Suwasto, Bapak Untarto, Bapak Sudarno, Bapak Yonatan Ngatio, Ibu Wasono, Ibu Suhardi, Ibu Mulyadi, Ibu Ismiati, Ibu Ari Darmani, Bapak Margio, Bapak Y. Sudarjo, Bapak Eli Pangayuwanto, Ibu Mariono, Bapak Haryadi, Bapak Suradi, Ibu Marmi Deborah Wiyadi, Bapak Sudaldi, Ibu Ita Oktavia, Bapak Bonifasius P. Yuda, serta kami mengingat Bapak Kelik Wicaksono. Kami memohon, pulihkan mereka ya Bapa, dan mampukan mereka untuk terus bersandar pada kasih Tuhan. Kami juga membawa pergumulan yang melanda kehidupan kami. Kami yang mencari pasangan hidup, kami yang mencari pekerjaan, kami yang merencanakan untuk menikah,
kami yang menanti kehadiran sang buah hati, orang tua kami, Eyang Kakung, Eyang Putri, dalam setiap pergumulan yang mereka hadapi. Kami sebagai keluarga dewasa yang punya tugas untuk menafkahi keluarga dan jadi teladan bagi setiap keluarga kami, anak dan cucu kami dalam merajut masa depan mereka, para janda, duda, yatim piatu, dan orang-orang berkebutuhan khusus. Dan tidak lupa kami berdoa bagi mereka yang terdampak wabah corona ini, mereka yang masih mengalami sulitnya mencari nafkah, pedagang dan pebisnis yang rugi, ada yang menantikan kesembuhan dari virus corona ini, dan ada yang berduka karena kehilangan orang yang dicintainya. Di tengah setiap pergumulan kami ini, kami memohon belas kasih-Mu ya Bapa. Peganglah tangan kami, rangkullah kami, agar kami dapat kuat dan berani menghadapi setiap pergumulan kami. Pada akhirnya kami berdoa bagi gereja-Mu GKJ Kanaan. Mampukan kami untuk terus jadi gereja yang berani menerima perbedaan dengan kasih. Kami meyakini kasih-Mu menolong kami untuk menjadi gereja yang semakin berkenan di hadapan-Mu. Ya Bapa, inilah doa syafaat kami. Murnikan doa kami ini sebagaimana doa Bapa kami yang telah Engkau ajarkan. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Beri kami hari ini makanan yang secukupnya. Ampuni salah kami seperti kami ampuni yang bersalah pada kami. Jangan bawa kami dalam pencobaan, melainkan lepaskan kami dari yang jahat. Sebab Kau-Lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Umat yang dikasihi Tuhan, mari kita ungkapkan rasa syukur kita kepada Tuhan dengan memberikan persembahan. Firman Tuhan di dalam 2 Korintus 9 ayat yang ke-7 sebagai dasar persembahan kita pada pagi hari ini. Demikian bunyi firman Tuhan. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Jemaat yang dikasihi Tuhan, persembahan dapat dikumpulkan ke dalam amplop dan dibawa pada saat ibadah di gereja, atau dapat juga ditransfer ke rekening GKJ Kanaan. Tak henti-hentinya kami mengucap syukur kepada-Mu ya Tuhan, di tengah-tengah kondisi yang masih belum membaik karena COVID-19 ini.
Engkau tetap setia menjaga dan memelihara kehidupan kami. Kami juga bersyukur di tengah-tengah ibadah keluarga ini, kami masih diberi kesempatan untuk memberikan persembahan. Terimalah dan berkatilah persembahan ini ya Tuhan. Dan mampukanlah kami agar kami bisa menjadi saluran berkat bagi sesama kami, di mana Tuhan menempatkan kami. Kami juga memohon, berikanlah hikmat kepada kami yang mengelola persembahan ini, agar kami bisa melakukan tugas-tugas kami dengan baik, seturut dengan kehendak Tuhan. Di tengah-tengah rasa syukur ini, kami berdoa untuk keluarga besar Pendeta Emeritus Edison dari GKJ Yeremia Depok, di mana pada hari Rabu 17 Juni tahun 2020 yang lalu, istri beliau, Ibu Atik Tia Setianingsih, telah Engkau panggil. Kiranya Tuhan memberikan kekuatan dan penghiburan kepada keluarga Pendeta Emeritus Edison beserta keluarga besarnya. Biarlah cinta kasih Tuhan selalu menyertai beliau. Inilah doa kami, doa syukur dan permohonan kami, yang kami alaskan hanya di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Insan diciptakan menghuni buana, beraneka warnanya, indah sempurna. Ada kulit putih, ada kulit hitam, ada coklat yang terang, ada yang gelap. Oleh tangan Tuhan kita diciptakan, napas kehidupan tetap Tuhan pegang. Sungguh tak berbeda di hadapan Tuhan, didekap penuh cinta, agung kasih-Nya. Didekap penuh cinta, agung kasih-Nya. Asia dan Australia, Afrika, Eropa, ada di Amerika, kita tersebar. Harkat manusia diciptakan sama, biar tinggi dan rendah tiada berbeda. Oleh tangan Tuhan kita diciptakan, napas kehidupan tetap Tuhan pegang. Marilah selalu hidup rukun damai, kita puji dan sembah Tuhan Yang Esa. Kita puji dan sembah Tuhan Yang Esa. Mari kita arahkan hati dan pikiran kita kepada Allah, dan kita terus belajar menerima dan menghargai perbedaan. Kini terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati keluargamu. Tuhan memberkati pelayananmu. Tuhan memberkati pekerjaanmu. Tuhan memberkati studimu. Dan Tuhan memberkati dimanapun engkau diutus dan ditempatkan. Kasih karunia,
dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Putra Tuhan Yesus Kristus, dan kuasa Roh Kudus menyertai memberkati saudara hari ini sampai selama-lamanya. Amin.